Kembali lagi di Celatu Podcast Kumpul-Kumpul Zodiak Cina. Bersama saya Aryo dan saya Jubrek. Selamat tahun baru Cina ya buat semua pendengar Celatu. Gongsi Facai. Xinian Kuai Le. Selamat tahun baru Cina. Biasanya nih Brek, kalau tahun baru Cina itu kita berkumpul Brek. Berkumpul bersama keluarga. Oh. Nah, tapi karena tahun ini tuh sionya adalah sio kerbau. Kerbau logam ya. Iya, Kerbau logam. Kerbau merah bro. Kerbau logam. PDI Perjuangan. Udah saatnya kita membahas topik yang sudah lama mau kita bahas coy. Apalagi apalagi aku udah nemuin apa? Narsum ya, narasumber yang tepat untuk episode ini. Tapi sebelum itu aku ingin men-channel ini Brek, ke Jakartaanku Brek. Iya. Karena temen gue itu anak Jakarta. Nah kalau kita ngomong Surabayaan kayak biasanya, kaget dia nanti, shock, nggak paham apa itu yang diomongin. Berarti aku kudu Jakartaan bisa deh. Yoi, kita tidak boleh menyebut jeding Brek. Oke. Sama nggak boleh nyebut ini Brek. Apa OTOT nggak boleh. OTOT. Oke. Di sana bilangnya ini Brek, bala-bala Brek. Bala. Dadar jagung ya boleh kita. Yoi, bentar gue mau men-channel. Aku, gue lo. Nah, udah gue lo nih, udah siap gue. Jadi teman gue nih kita sebut saja namanya itu Nina, nggak boleh kita kasih tahu nama aslinya ya Brek ya. Karena ini kan mungkin belum menjadi suatu hal yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya, masih tabu. Yoi, padahal menurut gue itu harusnya biasa-biasa aja ya. Kan yang penting kita tetap kejeding bareng ya. Nah yang penting itu jeding tetap bersih ya Brek ya. Jeding betul. Gue dan jeding lo. Pokoknya tetap... jedingnya dikuras. Ya udah, tanpa menunggu lama lagi kita sambut ya teman gue yang gue kasih nama alias Nina. Yuk kita sambut. Halo Nina. Hi guys, thank you for having me. Ini kan ceritanya kalau Jakarta tuh jaksel gitu, jadi setengah Inggris setengah Indo ya. Oh gitu. Wincis kita semua Ken. Kita bisa kok bahasa Inggris. Ya. Kita semua Ken. Oke. So let's start. Wede, udah jaksel banget gue. Gimana kabar lo Nin? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalin gak lo itu siapa sih? Kok bisa kenal sama gue nih? Sama Aryo dari Celatu. Jadi gue tuh temennya Aryo ya, temen kantornya Aryo. Terus kita satu Discord bareng. Terus Iya. Aryo ngenalin Celatu podcastnya, terus pas gue denger wah seru-seru banget nih. Sumpah. Habis. Ya, itu beneran. Aduh, gue yakin lo belum dengerin Celatu pasti. Udah 2 episode aja. Episode mana yang lo dengerin nih? Yang mana ya? Teman tidur malam. Udah ya, lo dengerin belum? Tidur malam sama yang lo rekomendasiin itulah pokoknya. Gue bisa sih nih ikutan podcast gini. Terus kesampean deh. Mantap. Sudah banyak loh pertanyaan dari pendengar Celatu yang menanti jawaban Anda mengenai kumpul kerbau. Oh my god. Tapi sebelum itu ya, gue harus lurusin dulu bahwa kenapa sih kok orang-orang itu menyebutnya dengan kumpul kebo. Jadi nih guys, kumpul kebo itu sebetulnya salah kaprah. Jadi zaman dulu itu orang Belanda itu bilang kumpul gebau. Gebau itu kalau bahasa Belandanya bangunan. Gimana spellingnya gimana? GHEBOU kalau nggak salah. Jadi kumpul gebau. Nah sama orang Indonesia karena mungkin lidahnya nggak bisa bilang kayak bule-bule gitu. Jadi kepelintir jadi kumpul kerbau cuy. Gitu. Makanya sebetulnya itu bukan karena kerbau ya, malah
sebetulnya itu melanggar hak asasi kerbau. Kenapa? Karena mereka disalahpahamkan sebagai perkumpulan orang-orang yang berada di satu atap tapi tidak syah secara agama, bro. Oh. Padahal itu sama Belanda dulu, kumpul gebau itu artinya ya orang yang belum menikah tapi berkumpul dan tinggal di satu tempat yang sama, satu bangunan yang sama gitu. Gak mampu beli rumah kali ya, jadi tinggal bareng. Ini hemat, anak hemat. Kisbit. Anak Kalibata tuh pasti. Ya. Lu beneran kan ini udah pernah yang namanya kumpul kebo ya? Ya udah, living together. Apa sih yang melandasi alasan lo pengen melakukan kumpul kebo itu? Jadi gue sama partner gue itu kan kita punya apartemen masing-masing awalnya sih ya. Terus kayak gue sering main ke tempatnya dia main ke tempat gue. Terus tempat gue itu emang lebih deket dari kantor kita. Kantor kita kan di Sudirman dan tempat gue tuh apartemen masih di Jaksel lah. Kalau dia tuh di Jakarta Barat, jadi jauh banget. Terus daripada pacaran kalau pacaran kan di Indo tuh kayak cuma di mall atau di mana nonton kayak gitu bosan ya. Jadi kita main di apartemen kita masing-masing aja. Terus dari situ kayak sering nginep-nginep. Terus kayak ya udah kenapa nggak tinggal bareng aja sih. Wih, berarti dari lo keseringan ketemuan di apartemen lo, jadinya terucaplah perkataan itu. Kenapa nggak kita kumpul bareng aja sih gitu, hidup bareng gitu ya? Iya, betul. Oke. Emang kalau di Jakarta tuh orang kalau pacaran cuma nge-mall, nggak pernah ke Dufan gitu atau ke SeaWorld gitu kayak kan banyak sih di Jakarta, atau paling nggak ujung-ujung lah ke Puncak, ke Bogor. Ya, kan itu biasanya mungkin gitu sih. Iya sih ya, weekend mungkin kayak gitu ya. Tapi kayak misalkan after office hour gitu terus pulangnya apa? Mau nongkrong, nongkrong di cafe apa kan bosen ya? Jadi kayak mending kita Netflix and chill aja. Wih, ini literal, ini bukan literally ya, ini Netflix sambil aneh-aneh ini. Oh enggak dong, ya Netflix sambil chill. Oh sambil chill, sambil mendinginkan badan ya. Kalau belum pernah nyobain kumpul kebo? Belum pernah dong, bisa-bisa gue dicoret dari kakak. Ini seputar info aja ya, ini nyokap gue itu salah satu pendengar setia Celatu. Jadi ketika di Celatu saya tetap harus menjaga keimanan menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga saya. Iya sih, emang kalau kumpul kebo itu emang cocok-cocokan, nggak yang langsung bisa. Tapi kayak gue sama partner gue ini kayak apa ya? Emang udah langsung klik sih. Kita sama-sama anaknya resian. Oh ya resian, tahu Greg. Anak Tulungagung ini tahu ternyata. Resian, terus apa ya? Ya banyak kesamaannya sih, tapi ya banyak bedanya juga. Ya kayak lo tinggal sama adik kakak lo tuh kan pasti banyak banget hal-hal yang nggak cocok ya. Kayak gitu sih. Anak kembar aja sering berantem, apalagi nggak kembar. Tapi kalau di Jakarta sendiri tuh emang banyak gak sih pasangan-pasangan yang kumpul kebo juga gitu? Banyak yang kayak ngekos bareng. Tadinya kita mau kayak cari kosan bareng sih. Terus kayak, aduh ngapain deh ngekos, udah enak gitu di apartemen gue ini. Jadi kayak, ya udah ntar kita bayarnya setengah-setengah aja. Tapi apartemennya dia masih ada juga. Jadi kayak dia bayar double nih. Oh, gitu. Jadi sebenarnya gue juga orang tua gue masih tinggal di sini juga, tapi apa ya, karena kita udah gede, gue juga males tinggal sama ortu. Jadi kayak gue decided untuk stay di apartemen deket sama kantor juga sih. Jadi ya udah, dia juga. I see. Nah, lo bisa ini nggak sih? Kita kan nggak pernah nih kumpul kebo. Nah, itu biasanya apa aja sih yang kalian lakuin sehari-hari tuh? Kalau biasanya ya mulai kalau pagi-pagi kan, kalau dia tuh lebih fleksibel jam kerjanya karena dia kerja di agensi juga gitu. Kalau gue yang budak corporate yang 9 to 5 banget pagi-pagi. Tapi biasanya dia nganterin gue dulu, atau enggak kadang-kadang gue gojekan. Terus sarapan gue bikin. Terus untungnya partner gue ini tuh juga apa ya, helpful, dan itu apa ya, banyak banget cocoknya kayak. Dan dia tuh menjunjung apa ya, kesetaraan gender. Kayak misalkan kalau di kita kan, kalau misalkan apa ya, cuci piring atau masak tuh kayak cewek banget. Kalau dia tuh mau gitu, kayak no, you don't have to do it, udah gue aja gitu.
Ya kayak gitu, gue tuh suka gitu. Jadi kadang-kadang gue yang di-treat. Ya itulah artinya kumpul kebo. Ya kita sama-sama, jangan kayak ceweknya aja yang banyak kerjanya, cowoknya tinggal di-serve gitu. Dan kayak orde lama ya. Woman, ayo cook, masak. Ya, Get back to the kayak gitu kitchen. kan. Terus ya udah dia Bener-bener. cukup pengertian dan ya gue kan juga kerja capek. Jadi kayak ya udah, dia habis makan cuci piring juga, nggak gue yang cuciin piring. Nah, tapi banyak banget nih yang kayak nggak cocoknya. Misalkan kayak kalau gue tuh habis cuci piring, anaknya langsung cuci piring. Kalau dia tuh kayak nunggu entaran atau enggak malah besok baru cuci piring. Tuh gue kadang-kadang tuh kayak gue agak-agak OCD sih. Jadi kayak gemes gitu ngeliat cucian gitu. Terus ya itu sih hal-hal kecil yang bikin berantem kalau kumpul kebo. Ketika kalian kumpul kebo itu, dia sampai kayak mindahin barang-barang pribadinya dia ke apartemen lo Iya, nggak? ya literally kayak living together. Oh, jadi kayak emang sepasang suami istri gitu Ya, ya? ya. Udah bener-bener 24 hour living together banget ya? Yoi, living together without marriage. Wih, ini tester dulu, Tester dulu. Tapi ternyata itu banyak Yoi. positifnya loh kalau misalkan lo tinggal bareng sama pasangan yang lo udah yakin. Nah, itu apa tuh positifnya? Coba bisa dijelasin nggak? Ya itu, lo bisa tahu karakter dia. Kan kadang-kadang kita moody itu kadang-kadang pengen sendiri. Tapi ya ada enaknya ada enggaknya sih. Nggak enaknya kayak kadang-kadang pengen sendiri. Kadang-kadang pengen ada yang nemenin, pengen ada yang nyayang. Kayak pulang kantor pengen ada yang didustel-dustel gitu. Sendu. Tapi yang gak enaknya kalau kita sama-sama berantem terus kita tinggal bareng terus kayak gak enak diem-dieman gitu. Lah kenapa kalau berantem lo suruh dia pulang aja, balik ke apartemennya dia? Iya bener. Belum se ekstrim itu sih, kayak masih tinggal bareng. Kan kita bayarnya masih setengah-setengah. Jadi maksud gue depak dia. Oh, kalian bayarnya setengah-setengah. Iya. Cek, aku mau nanya. Biasanya kalau orang-orang yang memutuskan untuk hidup bersama itu, asumsiku adalah mereka akan lanjut ke hubungan yang lebih bakal serius. Iya. Apakah tinggal bersama itu boleh dilakukan hanya untuk have fun aja? Maybe ya, karena gue gak ngelihat future gue dan partner gue ini. Karena kita beda agama dan dia masih kekeh minta gue convert ke dia, tapi gue gak bisa. Tapi kayak ya udahlah, di samping itu ya udahlah jalanin aja. Yoi, bagus. Iya. Gue tanya bentar ya, biar pendengar celatu bisa lebih jelas ya. Sekarang ini posisi lo masih kumpul kebo atau enggak? Udah. Udah kandas. Oh, udah kandas ya. Lagi nyari partner baru nih, ada yang mau. Loh. Yang mau partner baru kumpul kebo bisa langsung DM gue. Nanti gue kenalin sama teman gue satu ini. Tapi gue seleksi dulu. Kalau anaknya nggak baik langsung gue depak pokoknya. Bentar, gue nyalain AC dulu ya, gerah deh. Oke, jadi berarti lo sama partner lo udah nggak kumpul kebo lagi ya? Iya, udah nggak. Dan kebonya udah dikurbanin soalnya ya kemarin Idul Adha. Dan rasanya ini sih, dan sekarang rasanya apa yang nano-nano banget, kayak kadang pengen ada yang nemenin gitu kan, yang tadi gue bilang, kadang pengen enak juga sih sendiri, tapi kadang-kadang kayak, apalagi kan kalau gue kan cewek, tiap bulan tuh kan datang bulan, nah itu tuh kalau lagi PMS tuh manja banget, dan kalau lagi sakit hari pertama tuh dia tuh sweet, suka bikinin gue teh panas kayak gitu. Anjir, sumpah kayak keluarga zaman dulu loh cuy, dibikinin teh panas loh. Astaga. Dan apa ya, dan gue pernah lihat di mana tuh ya, jadi kayak kadang-kadang kita cewek kalau lagi period tuh nembus ya nembus ke spray kasur, tapi dia kayak okay with it gitu loh, kayak malah ya udah gitu, kayak oke. Kan ada yang kayak cowok yang gross gitu kan, padahal kayak godet. Karena itu bukan kasur dia, itu kasur elo. Ya juga ya. Iya lah. Bener. Tapi kan spray kita. Oh iya, spray yang mahal itu ya. Yeah. Jadi Nina ini suka ini guys, suka spray yang mahal-mahal guys. Jadi kalau kalian mau jadi pacarnya Nina harus mampu beli spray jutaan cuy. Pengusaha spray lah paling enggak. Pengusaha kapas bro, pengusaha kapas. Iya. Aduh. Berarti ada suatu hal yang membuat lo dengan mantan lo ini dong bergejolak dong, sehingga kalian akhirnya pecah rumah.
nggak kumpul kebo lagi. Iya. Nah bisa ceritain nggak tuh kenapa sih kok lo jadi bisa kayak gitu? Nggak, kalau itu lebih ke ini sih, dia pengen, ya he doesn't see future with me gitu, kayak ya udah mau gimana lagi, dan dia kayak udah kepala 3, dia mau serius, dia mau cari yang serius, terus ya udah kita udahan. Udah sih karena itu bukan. Sekali lagi alasannya adalah long distance terjauh ya, Iya. agama ya, keyakinan Agama, betul. coy. Aduh, emang kalau agama itu susah bro. Makanya Islam dong. Iya, makanya Islam dong. Saya mendukung Islam. Kayak gitu deh. Tapi enak sih. Iya, iya, iya. Ada nggak enaknya juga nih, boleh ceritain? Ada nggak enaknya juga nih? Boleh Boleh. dong. Juga sih. Ya nggak, sebelumnya gue tuh anaknya juga kadang-kadang individualis. Sebelumnya kalau misalkan lagi, kita kan punya handuk masing-masing. Ini hal sepele sih ya. Kita punya handuk masing-masing. Tapi kadang tuh gue sebel banget, handuk gue tuh suka dipakai sama dia. Jadi pas gue mau pakai tuh kayak udah Ih, basah gitu tuh, gue suka sebel, gue suka marah. iya anjir. Kayak anduk mamul bari renang lo ya. Iya. Ando itu barang pribadi guys. Betul. Harus dipakai oleh pemilik masing-masing. Itu bukan ini bro, Ando Barang itu sharing, bukan barang sharing bro. Kalau gue ya nggak tahu ya. Pendengar celatu mungkin mau Iya. sharing. Ando itu bukan bungkus ciki coy. Bungkus ciki bisa di-sharing. Ando jangan di-sharing bro. Astaga. Terus juga Oh. ini, kalau dia itu tipenya, lagi-lagi ada agak gross ya. Dia itu tipenya kalau buang air besar itu tipenya yang nggak langsung di flush. Jadi dia kayak nunggu kelar baru di flush. Gue tuh gemes banget. Gue kadang-kadang bilang, abis kalau udah itu langsung di flush aja. Jadi di flush. Kalau gue yang di flush terus berkali-kali. Oh, ketika lo habis berdiri dari toilet itu sudah dalam keadaan bersih gitu ya? Enggak, I mean kayak kalau dia buang air besar tuh dia nunggu dia kelar semua tai-tainya Oh, itu gitu. Nunggu keluar, bener-bener kelar lo ya. baru di flash. Hmm. Kalau gue baru sekali nyemplung udah di flash, nyemplung flash gitu. Anda menghabiskan banyak air, Tolong I hemat know, oh my air. Tolong hemat air. Aku tahu harga air itu tidak semahal harga Iya. listrik, tapi tetap aja. Kasihan tuh anak-anak di Ethiopia. Oh my di god, ya. Tapi Mesir. gue mandi sehari sekali kok, jadi ya gue masih save water. Iya. Itu air yang lo flash bolak-balik itu bisa buat mandi sebulan seminggu Jadi cuy di kalian sana. kalau buang air besar gitu ya, numpuk dulu. Yo, Iyalah. biar hemat air bro. Biar sekalian. Tapi kalau flash lihat apa? Lihat handphone ya? Enggak lihat handphone, lihat properti kalau Lihat kita ingredient WC. sampo ya, sabun. Lihat buku masak bro, lihat buku masak. Oh iya, tuh ngomongin masak juga. Kalau ini tuh gue ngerasa sih kayak selama kumpul kebo ini tuh cooking skill gue tuh bertambah. Kita kayak suka coba-coba masak-masak apa, bikin apa, dan ya itu dia tuh juga support gue, mau bantu gitu loh, mau bantu di dapur, karena ya menurut dia prinsipnya ya udah sama gitu, dia nggak, ya kesetaraan gender itu. Mau dia mau kan kayak nyapu, ngepel, kayak gitu dia mau. Kelihatannya semua orang harusnya juga bisa masak, nyapu dan ngepel deh. Tapi kadang-kadang itu bukan cuma cowok lo deh. enggak, tapi kan kadang-kadang kalau lo udah nikah tuh beda lagi loh, kayak jadi lebih manja, pengennya di-serve sama istri ya gak sih? Oh gitu, iya. Mana bubur Ya kan? Ini kan konteksnya gue udah tinggal bareng kan. Iya. Jadi ladies, carilah pasangan yang mau membantu lo. Carilah pasangan yang seagama dulu, ladies. Oh iya, Jangan sampai udah kumpul kebo. Iya, Betul. Tapi ternyata beda agama. Aduh. Tapi menurut lo penting gak sih kita tuh harus melakukan kumpul kebo dulu sebagai apa ya? Kalau abang-abang Mangga 2 tuh bilangnya sebagai trial lah. Trial dulu deh. Testing the Gitu, water. yoi, testing dulu. Sebelum kita tuh bener-bener merasa, oh dia tuh emang yang terbaik buat gue gitu. Ya. Makin kesini gue kayak ngerasa ternyata ada enaknya juga loh trial dulu sebelum nikah, karena pas nikah tuh beda, kayak sifat asli lo tuh keluar, kayak yang selama ini nggak pernah kelihatan tuh jadi ada gitu. Jadi emang ada plusnya banget sih kumpul kebo dulu sebelum nikah. Jadi kita makin tahu partner kita itu, lo nggak main-main lo nikah kan nggak main-main, kayak Benar. iya, dan harus terima baik buruknya dia gitu. Kayak gue terima tuh dia nggak nge-flash kalau
habis buang air besar kayak gitu. Terus beda misalkan ya kayak lemari nih ya, isi lemari. Kayak gue kan anaknya tertata, kalau dia ngambil kaos langsung diambil gitu kayak gitu kan kayak hal kecil gitu deh. Terus kadang-kadang kalau mood kita naik turun itu kan suka gitulah ya. Jadi trial tuh kayak ternyata ada banyak plusnya juga. Jadi ternyata lo bisa sadar bahwa masih belum bisa mentolerir orang yang berperilaku seperti itu di dalam kehidupan lo. Tapi akhirnya ya jadi belajar, jadi menerima, jadi terima. Nerimoan. Neriman. Kayak gini kadang-kadang lo kan nginep misalkan, aduh mungkin cewek kali yang ribet ya. Kadang-kadang kalau nginep sama temen-temen gitu juga banyak crashnya gak sih? Misalnya kayak temen lo sering nginep di rumah lo, terus dia mungkin nggak bersihan Ya kayak atau gitu mungkin kan, dia gitu ya. tidurnya ngorok gitu-gitulah ya. Lebih kayak gitu. Kalau misalkan tidur ternyata pasangan lo tidurnya tuh harus yang gelap gulita banget, ternyata pasangan lo tuh harus yang terang, gimana itu ya? Ya gimana itu ya? Tidurnya di kasur masing-masing. Itu sering terjadi ketika gue sama Jubrek nginep bareng. Kalau di kamar gue tuh lampu jarang mati. Tapi gue orangnya bisa dua-duanya, bisa digelap, bisa diterang. Jadi gue nggak pernah masalah. Tapi gue lebih prefer kalau terang. Atau kalau nggak ada ya cahaya-cahaya tidur lah. Nah, si Jubrek nih itu selalu harus lampunya gelap banget. Gelap lap. Apalagi kalau di rumahnya itu kalau nonton film tuh gelap-gelapan. Nah, gue nggak bisa nonton film gelap-gelapan. Harus terang. Ya kayak lo aja temenan gitu. Juga banyak banget yang nggak cocoknya, apalagi ntar tangan yang bakal lo tinggal bareng. Yoi. Berarti lo nggak cocok banget dengan ini ya, dengan syariat Islam yang ngomong bahwa ya kita kalau mau berjodoh itu ya langsung aja dijodohkan, kemudian dinikahkan. Hitbah. Bilangnya hitbah cuy. Berarti lo nggak setuju banget dengan apa itu bukan syariat ya? Itu syariat bukan sih? Atau mungkin itu budaya Arab mungkin. Bener. Iya, big no sih kalau gue, kayak gila kali baru kenal langsung nikah gitu, terus ya kayak malam pertama lo gimana, lo belum tahu pasangan lo. Gue pribadi juga merasa demikian, bahwa kita ya harus kenal sama orangnya, harus sering keluar sama dia, mengerti dia gimana di segala macam medan gitu. Jadi gue sebetulnya kalau ini kita bilangnya secara logika ya, gue juga setuju kalau kita tuh harus trial lah sama pasangan yang mau emang kita pilih gitu. Ya entah itu dalam bentuk kumpul kebo atau mungkin berpacaran gitu atau ya. staycation bareng, tapi staycationnya cuma kali sebulan di Bali gitu. Yoi, karena kan perilaku orang yang sesungguhnya itu keluar ketika dia lagi posisi yang paling nyamannya dia ya. That's right, iya. Tuh, kalau kita ketemuannya di mall terus, lagi dandan, kan kita nggak pernah tahu dia kalau di rumah emang dia pernah bersihin lantai, pernah ngepel. Jangan-jangan selama ini nggak bisa ngepel gitu. Dan juga misalkan lo kalau pacaran sama cewek, pasti kan cewek itu kan effort banget. Kalau pacaran pasti cantik dong dandan. Dan tiba-tiba kalau tinggal bareng tidur udah no makeup langsung kaget itu. Iya. Ternyata cowok. False advertising, bro. Nah tuh, hati-hati. Kalau kamu gimana, Brek? Pandanganmu terhadap kumpul kebo nih? Karena aku cukup menjaga norma-norma. Maksudku norma-norma. Maksudku mungkin aku nggak se-ekstrim itu ya. Maksudnya harus kumpul kebo untuk memastikan bahwa dia adalah yang terpilih. Tapi aku setuju untuk kita harus kenal dulu. Trial dan harus kenal dulu, bener. Aku pernah ceritakan sing apa? Orang itu kelihatan karakter aslinya ketika dia mau ajak liburan. Nah, pas liburan itu semua karakternya dia itu pasti keluar gitu. Nah, aku salah satu syaratku, misal aku mau ke hubungan yang lebih serius, aku harus liburan bareng berdua tok. Supaya aku ngerti kebiasaannya dia itu ya. Biar bisa enak-enak waktu liburan ya, Brek ya. Ya enggak sekedar enak-enak tok. Maksudnya dia itu ribet apa sing go with the flow ngono lho. Oke. Nah, sebetulnya gue pengen tanya nih tentang aktivitas seksual ketika kita kumpul kebo. Nah, tapi gue rasa banyak dari anak-anak
Celatu ini yang sudah tanya hal sedemikian rupa. Iya. Jadi gimana kalau kita sekalian Tumen nih, aja tumen nih. langsung ke sesi Q&A, oke, Betul. bersama praktisi kumpul kebo, oke? Langsung aja ya, Nin ya. Nih gue bacain dulu dari IG gue. Yang pertama dari pendengar paling setia Prahega RK. Kak Nina, bagaimana hukumnya jika kumpul kebo tapi kebonya lebih dari satu? Bales GPL. Nah, gimana kalau trisam ataupun foursam Nin? Kumpul kebonya. Kan pasti ada tuh ya, anak Kalibata terutama ya. Hei, anak Kalibata City. Kalau lebih dari satu ya, tergantung. Kalau ceweknya 2 nggak mau. Apa itu namanya, poligami? Gue nggak mau, sorry. Oh, lo maunya monogami ya berarti? Ya, tapi kalau bener. cowoknya 2 juga gue nggak mau. Lo capek ya kalau Iya. 2? Kelagepen ya, kelagepen. Nggak kuat loh. Lo. Overwhelming bro, overwhelming. Iya, overwhelm. Ngasih cinta gue tuh ke siapa gitu. Oh, jadi menurut lo itu nggak boleh ya kalau lebih dari satu Boleh, ya? kalau mau lebih dari satu boleh-boleh, sah-sah aja. Terus ada lagi yang tanya nih. Yo, aku mau tanya deh. Mereka itu seksually aktif nggak ya? Nah, gimana tuh Nin? Lo selama kumpul kebo tuh seksually aktif nggak? Atau ya emang cuman ya tinggal berdua aja kayak sama temen gitu? Awal-awal tuh seksually aktif sih. Kesini-sini banyak faktor sih. Kalau misalkan capek, kalau dia capek, gue nya nggak capek, terus gue lagi pengen banget gitu, itu gue sebel. Oh, jadi Oh. ketika salah satunya capek, itu solusinya gimana? Kalian ya udah nggak main gitu atau tetap main tapi Iya. cepet pasrah. cepet dong, gue udah capek nih gitu. Ngalah. Kadang-kadang kayak ya udah oke. Kalau kadang-kadang kayak besok pagi aja. Oh. Padahal besok pagi udah lupa. Tapi ya sebenarnya seks itu mempererat hubungan. Yoi, bener tuh katanya teman gue yang udah menikah, hidup pernikahan itu 50% seks, 50% edukasi. Hanif ya, Hanif. Yoi. Teman gue nih dosen ekis, sumpah nih. Ekonomi Islam. Dosen ekis yang bilang kayak gini. Nah itu dia trial tuh kan penting kan, kayak lo tahu kayak anjir cowok gue ternyata hyper, gue nggak bisa nih, kayak atau malah kita yang hyper dia yang enggak gitu, kayak nggak imbang kan. Kayak anggapannya sebisa mungkin kita tuh tidak membeli kucing dalam karung ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaan yang agak aneh sih dari teman gue Aris Radianto. Gimana cara menjaga hasrat untuk tidak keluar di dalam? Lo ngapain dijaga keluar dalam aja. Wih, dia sungguh woles sekali teman gue, anjir banget. Wow. Ya minum Postinor kalau lo emang pengen banget ngerasain keluar dalam. Itu ntar ada sesinya lagi ya. Wih deh, ini apa? Sex education bersama Sex teman education, gue. ya. Tapi jangan sering-sering juga. Tapi gue enggak sih, belum pernah minum morning pill itu atau apa, karena selalu keluar di luar. Atau enggak, kita sex safe sih, selalu use condom. Oh, ini ada yang tanya kenapa namanya kumpul kebo, padahal kan kumpulnya nggak sama kebo. Emang bukan sama kebo. Enggak usah dijawab ya, Sudah kita jawab tadi. Iya bener. Ada lagi dari Dongga Arya. Kalau kebablasan terus gimana dong tuh nasibnya yo? Ya nasibnya menikah. Kak, Iya, Anda Dongga tanggung jawab Arya, dong. Anda tanggung jawab. Atau Anda kabur. Pilihannya cuma ada 2. Itu nggak usah Nina, aku juga bisa jawab. Iya betul. Pilihannya cuma 2. Menghadap bapaknya, saya menghamili anak terus kita ditempelin gitu, atau mungkin dibedil ya, bisa aja. Terus habis itu bertanggung jawab menikahi, atau langsung kabur menghilang, WA di blok, udah nggak kenal sama orang itu lagi. Dongga, nggak usah bingung-bingung. Kalau itu aku sendiri bisa jawab, nggak usah praktisi kumpul kebo kalau itu. Terus dari Celatu ya, aku bacain yang pertama dari banyakin gula. Kalau sama-sama ikhlas jadi halal seluruh. Lu kemarin sama-sama ikhlas nggak Nin? Sama-sama ikhlas. Maksudnya gimana sih sama-sama ikhlas? Nah, berarti halal ya? Halal dong. Halal mata ente. Ya nggak halal dong. Aduh, mas banyakin gula ini. Terus dari Christian, apakah motivasi dari kumpul kebo? Apakah sex oriented? No, not only sex oriented yang tadi gue bilang. Kita kayak ini sih sebenarnya apa ya, self
developing sih, kayak lo juga jadi belajar tinggal nggak sama ortu kan, di samping ya itu tinggal sama pasangan ada yang bantuin atau apa ya, kayak lo ngepel, lo nyuci baju sendiri atau apa yang kayak gitu loh, bersihin rumah, terus benerin TV, pasang lampu kayak gitu, kayak jadi lebih dewasa juga sih. Kalau gue bisa simpulin berarti alasan utama lo melakukan hubungan kumpul kebo itu adalah yang pertama pendewasaan, yang kedua mungkin belajar bisa cohabitation atau menerima orang lain dalam keseharian dan hidup lo ya. Yes girl. Terus apa lagi Brek? Pertanyaannya Brek. Terus dari Hani Serelia, kegiatan kumpul kebo itu biasanya ngapain aja ya? Trims. Tapi udah wis dijawab ya. Ya udah dijawab. Pokoknya hidup layaknya apa nih? Gimana nih? Ya kayak biasa aja, kalau weekdays kerja, pulang kita bikin makan atau beli, terus udah mandi bareng. Gimana? Mandi bareng. Ya bisa sih mandi bareng. Enak banget. Biasanya gue biasanya mandi bareng sih. Tuh. Tapi mandi bareng, mandi aja ya, mandi beneran. Iya. Ya udah kalau weekend kayak biasa aja, bangun. Apa kalau mau olahraga pagi, ayo kita olahraga pagi. Olahraga apa nih? Quickie bro. Olahraga di Monas coy. Iya. Di mobil tapi parkirnya di Monas. Bilangnya di IG story, yuk lari pagi di Monas. Keringetannya nang mobil. Ya, tapi bergetarnya di mobil ya. Gue tahu. Mobil Monas sering goyang-goyang cuy kalau pagi-pagi. Tahu banget nih. Kayak gitu paling pagi ya olahraga. Terus kalau mager ya udah bikin sarapan. Terus nggak ada plan kemana-mana kan, sebelum pandemi ya gue kumpul ke partner gue ini. Kayak ke mall. Apa kalau enggak ya di kamar aja, Netflix. Gitu-gitu aja sih. Ya kayak pacaran tapi tinggal bareng lah ya. Iya. Atau kayak suami istri yang baru menikah gitu deh. Penjelasan paling singkat pada jelas. Terus Brek, dari siapa lagi? Terus yang terakhir dari teman kerjaku ya. Banyak yang dari nanya, siapa tuh? Anas Encing Pasuruan. Halo Mas Anas Encing Pasuruan. Salam bos dari Pasuruan. Iya wes. Kenapa harus kebo yang selalu disalahkan? Nah bener tuh. Padahal artinya tuh sebetulnya bukan kebo tapi gebau. Gebau itu bahasa Belandanya artinya building. Rumah bukan? Building, bangunan cuy. Oh bangunan. Jadi itu salah kaprahnya orang Indonesia. Salahkan orang Indonesia yang hobinya salah kaprah terus. Aduh. Kesimpulannya kumpul kebo tuh ya sebetulnya ya oke-oke aja kalau menurut gue. Ya mungkin orang yang agamanya saklek banget bisa bilang enggak atau mungkin melarang dengan keras, tapi kalau menurut gue itu masih suatu hal yang masuk akal karena ya itu proses pendewasaan dan juga proses kita menerima orang dalam kehidupan kita gitu guys. Nah jadi gitu ya guys kehidupan dari praktisi kumpul kebo. Terima kasih banget Yanin yang udah mau menjadi narasumber dari podcast kita kali ini. Thank you juga sama-sama. Sekali lagi gongsi Fakcai, Sinen Kuailes, semoga rezeki lu makin melimpah, sehat terus. Amin. Segera bertemu kerbau-kerbau yang baru. Kalau ada kerbau yang mau menjadi kerbau baruku bisa langsung DM Aryo aja ya. Yoi, langsung DM gue. Syaratnya easy kok. Apa tuh? Syaratnya apa tuh? Resi aja. Resi. Iya. Resi. Lu kan bisa bahasa Jawaan Yanin ya? Boten saget. Boten saget nopo. Boten fasih. Kulo boten fasih. Sampean ro tengkurep. Terlentang itu tengkurap. Enggak kok terlentang sih. Tengkurap itu tidur menghadap ke bawah. Nah, ya tuh. Itu tengkurap. Kayak gini nih, tidur menghadap ke bawah. Iya. Betul. Lurus ya. Kalau belakangnya naik namanya doggy style. Oke. Terima kasih Aryo. Oke. Ya udah gitu aja. Terima kasih para pendengar Selatus. Sampai jumpa episode berikutnya. Jangan lupa tetap follow sosmed-sosmed kita dan juga bagi yang suka dengan kita bisa langsung donasi ke karyakarsa.com/telatus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum Nina makin parah lagi omongannya. Bye-bye. Assalamualaikum.